Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Hasanah dari RA kelas 2. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng Malin Kundang. Nah, pada suatu hari di sebuah desa yang terletak di Sumatera, hiduplah seorang ibu dengan anaknya yang bernama Malin Kundang. Mereka hidup sederhana, namun ibu Malin Kundang ini sangat mencintai anaknya dan selalu bekerja keras. Nah, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka berdua. Nah, sejak kecil Malin Kundang dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat. Namun meskipun hidup dalam keterbatasan, Malin Kundang selalu bermimpi untuk meraih kesuksesan yang besar. Pada suatu hari, Malin Kundang pun sudah beranjak dewasa, merasa bahwa kehidupan di sebuah desanya tidak bisa memberikan kesempatan besar bagi dirinya. Namun ia memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk mencari peruntungan. Nah, dengan penuh harapan, ia berpamitan kepada ibunya yang sangat menyayanginya. Meski hati seorang ibu penuh dengan kekhawatiran. Lalu Malin Kundang berkata, "Wahai ibuku, aku akan pergi ke kota besar dan bekerja keras. Aku akan kembali membawa harta untuk kita berdua, ibu." Lalu Malin Kundang pun memeluk ibunya dengan penuh erat sebelum berangkat. Dengan air mata yang mengalir, ibu berdoa semoga Malin sukses dan kembali dengan keadaan yang selamat. Lalu Malin Kundang pun bekerja keras di kota besar, berjuang untuk mengubah nasibnya. Ia mulai bekerja sebagai buruh pelabuhan, lalu berusaha berdagang hingga sampai akhirnya berhasil membuka usaha yang sangat besar. Nah, seiring berjalannya waktu, Malin menjadi seorang pria yang kaya raya dengan kapal dagangnya yang besar dan banyak harta. Namun seiring dengan kesuksesannya yang ia raih, Malin mulai lupa akan asal-usulnya. Ia merasa malu dengan kehidupan miskin yang penuh dijalaninya saat pada waktu itu, dan lebih memprioritaskan kekayaan serta status sosial. Malin Kundang pun tidak pernah lagi mengirim kabar atau kembali ke desa sebelumnya. Lalu untuk menemui ibunya yang kini sudah tua dan lemah. Suatu ketika, Malin yang kini sudah menjadi kaya raya untuk memutuskan berlayar menggunakan kapal yang sangat besar. Lalu ketika kapal itu tiba di desanya, sang ibu yang sudah lanjut usia melihatnya dari kejauhan. Dengan gembira, ia berlari menuju kapal itu, lalu berharap bahwa anaknya yang sudah lama hilang kembali. Ibu berkata, Malin anakku, ibu rindu padamu," teriakan seorang ibu sambil menangis. Namun Malin yang melihat ibunya justru merasa malu. Ia tidak ingin orang-orang mengetahui bahwa itu adalah ibu yang datang kepadanya adalah ibu yang miskin. Malin pun berkata dengan kasar, "Aku bukan anakmu, pergilah," sambil mengusir ibunya. Lalu sang ibu pun sangat terkejut dan sangat sedih.
Dengan air mata yang mengalir deras, ia berdoa agar anaknya diberikan pelajaran karena telah mengabaikan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Lalu ibu pun berdoa, "Semoga engkau mendapat pelajaran atas perbuatanmu, Malin Kundang." Doa sang ibu dengan penuh kesedihan. Selain itu juga sang ibu kembali ke rumahnya dengan hati yang sangat hancur. Malin yang merasa tidak bersalah melanjutkan perjalanannya. Namun, tak lama setelah itu sebuah badai besar datang dengan sangat mendalam. Kapal besar pun yang ditumpangi Malin tersebut terhempas oleh ombak yang sangat kuat dan kapal tersebut hancur berkeping-keping. Nah, Malin dan anak buah kapalnya ini terlempar ke lautan yang ganas. Lalu setelah badai pun reda, tubuh Malin ditemukan terdampar di pantai. Namun anehnya tubuhnya itu telah berubah menjadi batu. Batu itu memiliki bentuk seperti seorang pria yang sedang berlutut dengan wajah penuh penyesalan. Konon katanya batu tersebut adalah Malin Kundang yang mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang durhaka terhadap ibunya. Nah, jadi bisa kita dapat ambil kesimpulan dari cerita kisah dongeng Malin Kundang, di mana kisah Malin Kundang ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua, terutama ibu kita. Tidak ada kekayaan atau kesuksesan yang bisa menggantikan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu kita. Jangan pernah sekali-kali melupakan asal-usul dan perjuangan orang tua yang telah membesarkan kita dengan penuh cinta dan kerja keras. Sebab tidak ada kebahagiaan yang sejati tanpa penghargaan kepada mereka yang telah memberi kita kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.